Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Kamis 5 Januari 2023. Kamu adalah bangsa yang kudus. Imamat 20 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kemudian Imamat pasal 20 ayat yang ke-22 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Sebagian besar anak muda ketika mendengar kalimat, kamu adalah bangsa yang kudus, maka yang muncul dalam pikiran mereka adalah sejumlah aturan boleh atau tidak boleh. Kemudian mereka akan terfokus untuk mengetahui konsekuensi atau hukuman apa yang terjadi jika mereka melanggarnya. Selain itu, dalam pikiran beberapa dari mereka juga akan muncul bayangan bahwa hidup kudus itu adalah hidup yang terpisah secara teritorial, menjadi terisolasi dengan lingkungan agar tetap dapat hidup bersih. Sehingga tidak sedikit anak muda yang ingin mengetahui aturan boleh atau tidak boleh akan kecewa dan sedih ketika aturan itu bersinggungan dengan kesenangan atau hasrat dalam diri mereka, yang karena itu aturan yang ada akhirnya dilanggar juga oleh mereka. Dalam nas yang kita renungkan hari ini, Allah menginginkan bangsa Israel yang akan masuk dalam Kanaan, tanah perjanjian, menjadi bangsa yang kudus. Memang betul begitu banyak aturan yang harus dilakukan oleh mereka. Tetapi dalam nas hari ini kita dapat menemukan bahwa hukum yang Allah berikan sejak awal bukanlah hukum yang muncul tanpa pengertian yang kuat dan maksud mulia. Seperti apakah itu? Pertama, bangsa Israel hidup sebagai bangsa yang kudus. Allah bertindak aktif dalam menguduskan mereka. Kita tahu bahwa Allah telah berkarya sejak awal dalam membentuk kehidupan umatnya. Allah menebus mereka dari Mesir. Allah memimpin perjalanan mereka. Allah menuntun langkah mereka dan juga menguduskan mereka. Sebab dalam melakukan ketaatan, mereka tidak akan dapat sempurna. Hanya kuasa Allah yang memampukan mereka untuk sungguh-sungguh taat kepadanya. Kedua, ketaatan mereka merupakan bagian utuh sebagai umat perjanjian. Ketidaktaatan mereka adalah upaya mereka menolak identitas mereka. Karena itu, ketika mereka tidak berpegang pada perintah Allah, maka mereka akan kehilangan identitas mereka dengan dibuang dari tanah perjanjian. Sedangkan semua upaya mereka jika mereka taat, itu akan membawa mereka menikmati berkat dari perjanjian itu. Sehingga sukacita dan berkat dari identitas umat perjanjian dapat dinikmati oleh mereka sendiri. Ketiga, setiap aturan berupa makanan haram atau tindakan lain itu tidak serta-merta hanya sebuah aturan semata.
Tetapi ada maksud yang mendalam dari aturan itu, yaitu ketika mereka taat kepada apa yang dilarang, itu berarti mereka sedang menolak cara hidup, cara berpikir, dan penyembahan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Karena itu, maksud Allah memerintah mereka memisahkan diri bukan dengan tidak bersinggung sama sekali dengan bangsa lain, tetapi memisahkan diri dari cara hidup, cara pikir, dan pusat penyembahan mereka. Jadi, kalimat "kamu adalah bangsa yang kudus" bukanlah sebuah ketakutan atau kengerian atau upaya mengekang seorang individu, tetapi justru yang pertama dan seterusnya berkarya agar kita dapat hidup kudus adalah Allah sendiri. Dia yang menguduskan kita. Allah membuat aturan agar umatnya menikmati Dia dalam segala hal. Allah melarang kita melakukan sebuah tindakan adalah untuk melindungi bangsa pilihannya dari kejatuhan atau hidup yang terjerat oleh penyembahan berhala yang merusak hidup kita. Allah bijaksana dalam mengerjakan segalanya. Marilah taat kepada Allah dengan penuh sukacita. Hidup sebagai bangsa yang kudus adalah hidup dalam perjanjian dengan Allah, serta memisahkan diri dari nilai dan cara dengan dunia yang tinggal kegelapan dan yang menghancurkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.